ketika antar departemen pembantu itu tidak diperhitungkan. Nah, itu yang dibahas. Nah, sambil kita nunggu juga ya, ini masih baru 24. Nah, yang baru gabung silahkan videonya bisa di-on-kan ya. Saya nggak mau ngomong sendiri kayak orang, kayak siaran radio gitu ya, cuman ada pendengarnya nggak kelihatan siapa aja nih ya. Sekalian nih sudah lama sekali nggak nggak ketemu ya kan. Udah nggak ketemu lama banget. Hampir 1 semester ini biar bisa kelihatan semua wajahnya. Ya ini Laura dari atas nih ya, yang saya dari tempat saya ini Munawarah 20 apa gitu. Ratna Faridatun, mana wajahmu? Mbak Sydney sudah on tapi ngintip-ngintip. Weni ini juga nggak kelihatan, yang dilihatin lampu. Dita Lanung Sari, mana nggak kelihatan. Desi Indar Lumi, Adila. Sekali-sekali aku pengen ngerti kabeh. Bu, sinyalnya susah kok, Bu. Ya, cari sinyal yang baik. Jangan khawatir, untuk pertemuan hari ini nanti saya record. Jadi nanti saya share juga di YouTube. Jadi nanti kalau yang, karena tadi juga sudah ada yang izin sinyalnya jelek, listriknya di desanya mati. Jadi nanti kalau baterainya habis mungkin udah nggak bisa gabung, ya oke, nggak masalah. Tapi nanti saya share video recordingnya. Ya. Oke. 28, baru 28. Oke. 28 termasuk saya, tadi 27 ya. Sambil kalau sudah download PPT, nanti sambil lihat PPT-nya. Yang punya bukunya Mulyadi, buku hard copy ya, silahkan boleh sambil buka buku. Nanti yang di buku mungkin kalau ada revisi, silahkan nanti bisa direvisi. Ya. Oh ya. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Waduh. Nah, kan ini orang tahu buka buku Mulyadi, Cak. Kak, Bu. Lah iya Kak, buka Bu lah ya, ini kan terusane Mbak Yu. Ya, ini minggu ini kita bahasnya metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik. Halamannya 235. Nah, silahkan yang punya bukunya Mulyadi silahkan dibuka. Ya, 235. Yang tidak punya bukunya Mulyadi, silahkan sambil buka PPT yang saya share, karena PPT yang saya share itu saya ngambilnya juga dari buku Mulyadi. Oke. Ini sudah lebih 7 menit, kita mulai aja ya. Langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, saya akan share screen PPT saya. Jadi silahkan Anda yang pegang PPT boleh buka PPT-nya. Yang pegang buku Mulyadi, silahkan buka buku Mulyadi. Oke, kita mulai ya. Departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita masuk ke part ketiga, ya, metode alokasi bertahap. Di mana kalau minggu kemarin kita membahasnya metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jadi antar departemen pembantu ini kalau ada jasa timbal balik yang terjadi, nah di situ diperhitungkan pengalokasiannya. Metodenya ada 2, ya. Metodenya ada 2.
Aduh, yaitu aljabar dan apa kemarin? Aljabar dan continuous allocation method atau alokasi kontinu. Nah, minggu ini kita akan membahas metode alokasi bertahap yang kedua, yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Nah, jadi pada kenyataannya, kalau kita menggunakan metode bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu, itu kalau departemen pembantunya hanya 2, seperti yang dicontohkan di buku, di situ hanya 2, itu akan mudah, ya, dalam perhitungannya baik metode alokasi kontinu maupun metode aljabar. Karena timbal baliknya berarti hanya 2 saja, ini kan saling tiktok ibaratnya gitu ya. Dua-duanya saja yang terjadi, perhitungannya lebih mudah. Nah, tapi dalam kenyataannya, dalam kegiatan produksi, ya tidak mungkin hanya dibantu oleh 2 departemen pembantu. Ya, karena ini contoh nih ya, kalau kita lihat aja gampangannya mungkin yang di dekat kita tuh ada Jarum. Jarum itu kan departemen produksinya itu adalah yang memproduksi rokok. Tapi ada yang memproduksi dus. Itu kan sudah departemen pembantu. Yang kemudian departemen pembantu lain mungkin departemen listrik. Jenenge mesin alatnya yang digunakan di Jarum itu kan pasti ada listriknya sendiri. Nggak mungkin semuanya menggunakan jasa dari PLN. Ibaratnya kalau lagi musim seperti ini kan nggak mungkin kita bisa kayak Jarum mungkin sudah punya bagian sendiri yang dia memang memproduksi listrik, ya. Karena nggak mungkin semuanya dia menggantungkan pada PLN. Nah, listriknya mati kan gitu. Kemudian ada lagi departemen pembantu yang melakukan pemeliharaan karena mesin-mesin itu ya yang digunakan oleh orang-orang yang membuat produksi rokok itu pasti kan harus ada pada saat ada kalanya harus dibenarkan, bahwa di servis atau dibersihkan atau bagaimana. Nah, itu aja udah 3. Nanti masih belum ada departemen accounting. Accounting itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Tetapi dalam kenyataannya bagian accounting itu termasuk departemen pembantu. Karena apa? Kegiatan produksi ini kan harus ada yang melakukan pencatatannya. Siapa? Ya accounting. Maka ini accounting sudah termasuk sebagai departemen pembantu. Nah, belum tidak hanya sampai di situ ya, nanti ada pemasaran, kemudian bagian SDM yang menghitung biaya gaji karyawan dan sebagainya. Nah, kalau dalam satu perusahaan departemen pembantunya lebih dari 2, maka kalau kita menggunakan metode alokasi kontinu atau metode aljabar, itu nanti persamaannya akan lebih panjang dan lama dan lebar karena semakin banyak. Ya, kalau yang dicontohkan kemarin baru 2 kan cuma X dan Y. Kalau 3 berarti ada Z. Kalau 4 berarti PQRSTU, makin banyak lah. Nah, itu yang membuat kemudian timbul ya metode yang terakhir yang kita akan bahas hari ini, yaitu metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ya. Karena kalau kita menggunakan metode alokasi bertahap ini, yang alokasi diatur, ini mau departemen pembantunya mau ada 3, 4, 5, 6, sampai 10 lebih, itu masih bisa kita perhitungkan dengan lebih mudah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini untuk mudahnya, mari kita lihat. Dalam prakteknya, metode alokasi kontinu dan metode aljabar akan sulit digunakan apabila perusahaan memiliki banyak departemen pembantu. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, metode yang sering digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur, ya, atau specific order of closing. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama,
biaya overhead Departemen Pembantu akan dialokasikan secara bertahap. Yang dimaksud dalam bertahap di sini bagaimana? Dalam artian nanti kalau kita menggunakan yang ada jasa timbal balik itu berarti kan harus kita saling kembalikan gitu kan? Seperti kalau di continue itu kan dari X ke Y, dari Y ke X lagi, dari X ke Y lagi, kan berurutan, saling continue, saling bolak-balik. Nah, di sini nanti tidak. Nanti akan dilakukannya secara bertahap dalam artian gini, misal nanti ada X, Y, Z. Mana yang akan kita habiskan dulu? Nah, berarti nanti tinggal kita urutannya nanti berdasarkan urutan yang bertahap. Kalau X berarti X semua nanti dihabiskan. Kalau Y berarti nanti Y ya semua dihabiskan. Tidak ada kembali ke Y lagi. Dalam artian semua langsung dihabiskan. Kurang lebihnya sebenarnya langkahnya seperti metode alokasi langsung. Tetapi dengan metode Departemen Pembantu yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, alokasi biaya overhead departemen diatur aturannya sedemikian rupa sehingga harus alokasi biaya menuju ke satu arah yang sama. Nah, ini gampangannya nanti sambil kita contohkan aja. Kemudian pedoman yang ketiga, pedoman umum dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead Departemen Pembantu yaitu yang pertama, biaya overhead Departemen Pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen lainnya dialokasikan pada urutan pertama. Urutan alokasi biaya dapat juga didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. Kemudian departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lainnya diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Ya. Jadi untuk mengatur urutannya ini nanti dasarnya dari tiga sini. Ini ya. Yang pertama, mana yang paling banyak dipakai oleh departemen lain, ya. Kemudian yang kedua, urutannya bisa didasarkan pada besarnya biaya overhead dari masing-masing departemen pembantu, mana yang paling besar, gitu ya. Gampangannya. Kemudian departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lain diletakkan paling akhir. Mana nih yang paling banyak menerima? Ya. Jadi nanti urutannya menggunakan untuk pedoman ini, tiga ini. Kemudian selama melakukan alokasi biaya overhead juga harus diperhatikan yang pertama, tidak diadakannya alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biaya overhead-nya telah habis dialokasikan ke departemen lainnya. Jadi kalau tadi misalnya yang pertama kita alokasikan X, Y, Z gitu ya, yang pertama kita alokasikan Z. Maka kalau Z sudah dialokasikan, sudah kita serahkan ke departemen yang lain, maka Z sudah habis. Tidak ada biaya nanti akan kita kembalikan ke Z. Ya. Semuanya sudah diserahkan ke X, Y, dan departemen produksi. Jadi sudah habis semua. Kemudian, departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa, bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi, tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. Jadi kalau misalnya ya, dari departemen-departemen pembantu ini, ternyata ada yang nilainya memang masih ada tapi kecil. Nah, kalau memang nilainya sudah dianggap tidak material, sedikit, maka tidak perlu diperhitungkan. Ya, dianggap sudah dikompensasikan. Gitu. Ya. Nah, untuk mempermudahnya, mari kita lihat aja sekalian contoh saja. Sambil dilihat di buku halaman 237 sampai 243 untuk perhitungannya. Oke. Yang pertama, di sini kita diperlihatkan data yaitu anggaran biaya overhead per departemen dari PT Eleona Sari. Ya. Jadi di sini di PT Eleona Sari
untuk mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan B, serta 3 departemen pembantu, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini sudah diketahui anggarannya. Nah, kalau cara atau urutannya membuat anggaran sudah paham ya, harus identifikasikan dulu mana yang variabel, mana yang tetap. Ya. Jadi di sini untuk biaya overhead langsung departemen, ya, ya jangan lupa juga ya harus paham mengenai langsung dan tidak langsung. Ini sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Oke, yang di sini yang termasuk yang biaya overhead langsung departemen, ada biaya bahan penolong, bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Ya, di sini ada yang variabel, ada yang tetap. Ya, contohnya di biaya tenaga kerja tidak langsung ada yang termasuk tergolong tetap, ada yang termasuk tergolong variabel. Ya, dengan jumlah masing-masing angka ya di sini sudah dijabarkan. Oke. Nah, itu kalau yang di buku di situ disebut upah tenaga kerja langsung. Itu silahkan direvisi ya, upah tenaga kerja tidak langsung. Ya. Silahkan nanti direvisi sendiri yang di buku ya, di soal. Nah, ini yang termasuk biaya overhead langsung departemen. Dengan jumlah total yang tetap 3.000. Ini dalam rupiah, dalam ribuan ya. Berarti ini di sini 3.185.000 rupiah. Variabelnya 3.300.000 rupiah. Masing-masing di departemen A, B, X, Y, Z sudah ada rinciannya. Nah, kemudian biaya overhead tidak langsung departemen ya, yaitu biaya depresiasi gedung dan biaya asuransi gedung. Sifatnya tetap semua. Jumlahnya sudah diketahui di situ, karena di sini semua tetap ya untuk biaya overhead tidak langsung ya, sehingga totalnya untuk biaya overhead tidak langsungnya bersifat tetap 1 juta rupiah. Total ya jumlah biaya overhead pabrik yang tetap 4.185.000, yang variabel 3.300.000. Dengan total biaya overhead pabrik keseluruhan 7.485.000 rupiah. Ya, jadi ini anggaran yang sudah kita tentukan di awal periode. Oke. Kemudian selanjutnya diketahui dasar distribusinya. Nah, dasar distribusi di sini yaitu berdasarkan hasil survei ya. Ada untuk departemen A, B, X, dan Y masing-masing sudah ditentukan di sini. Ada yang luas lantai, kalau berdasarkan luas lantai, berdasarkan meter persegi, dengan perhitungan prosentase di sini. Sudah paham ya, untuk prosentase ini tidak perlu saya jelaskan ya. 25% dapatnya dari mana? 2.000 meter persegi dibagi 8.000 meter persegi kali 100%, jadinya 25%. Ya, kemudian pemakaian KWH. Ya, di sini sudah diketahui semua jumlah karyawan dan jam pemeliharaan. Dalam membebankan biaya overhead kepada produk, digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B. Tahun 2000XX nanti Departemen A akan dioperasikan dengan kapasitas normal 50.000 jam kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung, dan Departemen B kapasitas normal 25.000 jam mesin. Ya. Jadi ini adalah yang sudah diketahui di awal. Nah, kemudian ini dia untuk pengalokasiannya yang digunakan, yaitu metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik. Caranya seperti ini. Nah, di sini
kita identifikasikan dari ketiga departemen di situ, ya, diketahui bahwa yang paling banyak menerima itu adalah X. Jadi di sini dia menerima dari Y dan dari Z. Maka dialokasikannya, ya, yang dialokasikan berarti X nanti yang terakhir, kemudian Y, baru yang pertama adalah Z. Nah, angka di sini, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen ini, angkanya kita peroleh dari mana di sini? Berdasarkan anggaran. Kita lihat dulu anggarannya. Nah, di sini. Total biaya overhead pabrik. Di sini sudah diketahui ya, berdasarkan anggaran bahwa Z itu adalah 430, Y-nya Rp1.505.000, X-nya 700.000, B-nya 2.675.000, dan A-nya 2.175.000 rupiah. Nah, jadi di sini yang kita isikan adalah biaya overhead total berdasarkan anggaran. Kemudian karena tadi Z yang paling yang paling sedikit penggunaannya, alokasiannya paling sedikit, maka dia yang pertama harus kita alokasikan. Berarti jumlahnya 430 dikurangi 430, kita nolkan. Ya, di sini dinolkan dulu. Nah, 430 ini kita bagi ke A, B, X, Y. Menggunakan dasar alokasi apa? Prosentasenya di sini yaitu menggunakan dasar distribusi pemakaian KWH. Di sini ya. Jadi A itu 40%, B 30%, X 20%, Y 10%. Nah, ya, jadi di sini 40% untuk A dikali 430, hasilnya Rp172.000. Ya, kemudian B 30% dikali 430, 129.000. Ini dalam ribuan rupiah ya. Dan seterusnya. Ya. Sampai X dan Y. Nah, ini metodenya seperti metode alokasi langsung. Jadi langsung dihabiskan. Dari Z dialokasikan langsung habis. Sini Z tidak perlu kita perhitungkan kembali, sudah dianggap 0. Beda ya dengan metode alokasi kontinu yang minggu kemarin, karena minggu kemarin itu ada timbal baliknya. Jadi nanti kalau menggunakan timbal balik, berarti nanti harus kita perhitungkan kembali ulang. Balik lagi, itu lebih sulit. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Jadi langsung dihabiskan 0. Nah, kemudian Y yang kita alokasikan. Berarti tadi di awal ada Rp1.505.000, ditambah tambahan yang dari Z, 43. Ya. Sehingga totalnya 1.548. Kita nolkan, berarti di sini minus. Kalau di buku gambarnya dalam kurung ya. Yang itu menandakan ada minusnya atau pengurangan. Maaf. Nah, kemudian di sini dialokasikan ke A, B, dan X. Menggunakan lokasi jumlah karyawan. Oke. Sini ya, 40, 50%, 10%. Nah, ini silakan nanti yang di rumah bisa dicocokkan di bukunya, ya. Angkanya memang benar atau tidak. Oke. Kemudian setelah itu berarti Y 0, kosong ya. Nah, langsung kita ke X. X tadi 700, jumlah awalnya. Dapat tambahan dari Z 86, dapat tambahan dari Y 154.000
rupiah, 800 rupiah, ya. 154.800 rupiah. Sehingga totalnya 940.800 rupiah. Kita kurangkan 0. Harus 0 nih ya, Departemen Pembantu semua harus 0. Ya. 940 dialokasikan ke A dan B. Dengan masing-masing alokasi distribusinya menggunakan jam pemeliharaan. Ya. Oke. Sehingga A dan B mendapatkan tambahan. X, Y, Z-nya sudah 0 semua, ya, tidak ada biaya yang kembali ke X dan Y, X, Y dan Z, ya. Karena semuanya dialokasikan, tidak ada timbal balik. Ya, seperti di metode alokasi langsung, semua langsung dihabiskan. Nah, di sini tinggal kita perhitungkan saja. Berarti yang A-nya dapat tambahan ini jumlah awalnya Rp2.175.000, dapat tambahan dari X, Y, dan Z sebanyak Rp1.167.520. Ya. Kalau dirupiahkan ini karena ada ribuan ya. Di sini sih untuk mempermudah aja tidak ada nolnya biar nggak terlalu banyak. Kemudian yang B dapat tambahan 1.467.480. Ditambahkan dengan jumlah awalnya. Sehingga total biaya overhead pabrik setelah adanya tambahan dari biaya overhead dari Departemen Pembantu menjadi yang di A 3.342.520 rupiah, yang B 4.120.480 rupiah. Nah, ini setelah mendapatkan tambahan. Nah, kemudian di sini juga diperhitungkan alokasi biaya overhead Departemen Z atas dasar alokasi KWH dan tarif alokasinya Rp10 per KWH ya, dengan cara perhitungan 430.000 ini dalam ribuan ya harusnya. Sini ya. Dibagi 43.000. Dari mana 43.000 ini? Dari sini. Ya. Jumlah pemakaian KWH keseluruhan. Nah, untuk jelasnya mengenai perhitungan ini ya yang ada di keterangan di sini, baik Y maupun X juga, silahkan Anda perhatikan penjelasan gambar halaman 240 ya, itu gambar 241 gambar 8.17, kemudian 8.18 dan 8.19. Di situ sudah dijelaskan item-itemnya, cara langkah perhitungannya. Sehingga di sini bisa dituliskan seperti ini. Tapi gampangannya begini loh. Kalau untuk yang Z, itu kan jelas. Yang dialokasikan kan 430.000 di sini ya, yang dinolkan. Dibagi dasar alokasinya total. Nah, di sini. Ya. Kemudian yang Y, Rp1.505.000, tambahan 43 dari Z tadi, sehingga jadinya 1.548. Ini ya, penambahannya di sini. Ya kan? Dibagi 250 dasar alokasi total jumlah karyawan. Oke. Kemudian yang X ya dapat tarif alokasinya 94,08 per jam. Itu dari mana? 700 ditambah 86 ditambah 154,8.
ya. Sehingga totalnya di sini berapa di sini angkanya? 900